Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Syamsuri selaku dosen pengampu mata kuliah kajian teks hukum keluarga Islam, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah, yakni ad-dinul Islam. Dalam video kali ini, saya Muhammad Fakihul Muhaddam akan menjelaskan tentang nusyuz guna untuk menyelesaikan tugas akhir kajian teks hukum keluarga Islam. Nusyuz adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada perilaku suami atau istri yang menyimpang dari kewajibannya. Istilah ini mencakup berbagai jenis perilaku seperti ketidakpatuhan istri terhadap suami atau ketidakpatuhan suami pada istri, kelalaian dalam memenuhi kewajiban si istri atau suami, dan perilaku yang merusak hubungan antara suami dan istri. Perilaku nusyuz ini bisa menjadi masalah serius dalam pernikahan karena dapat menyebabkan ketidakharmonisan antara suami dan istri, bahkan bisa merujuk ke perceraian. An-nusyuzu ta'rifun nusyuzi hasyani wa huwa ma'khudun min nashzi bisukunin shin wa fatahiha. Wa nusyuzul imra'ati asyanuha wa ta'liha ama aujaballahu 'alaiha min ta'atihi. Qala ibnu Faris, nasyazat imra'atu ista'asat 'ala ba'liha. Qala ta'ala, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Wa hukumun an-nusyuzi wa nusyuzul imra'ati haramun wa huwa kabiru minal kaba'ir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ar-rajulu imra'atu ila farashihi falamun ta'tihi fabata ghadbani 'alaiha la'anatiha tasbah. Rawahul Bukhari. Wa fi riwayatil Muslim, walladzi nafsi biyadihi mun rajulu yad'u imra'atu ila farashiha fata'ba'uhu fi sama'u sakhata. Rawahul Bukhari. An-nikahu bab idza batat imra'atu muhajiratan firasha zawjiha. Wa Muslim, nikahu bab tahrimu imtina'aiha an firashi zawjiha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la tu'addil imra'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. An-nikahu bab haqqa zawji al imra'ati hakum. Wa yakunu nusyuzul imra'ati bi khurujiha an ta'ati zawjiha wa asyaniha lahu, wa dhalika ka'anna kharajat min baitihi bi ghairi 'udmin min ghairi idni aw safarat bi ghairi idnihi wa ridahi aw lam taftah lahu babu la yadkhula aw lam taka'annaha min nafsiha bila 'udrin kamardin aw di'ahan fashtaghalat bihajatiha
بغير ذلك. وعاجلة النشوز إذا ظهرت من امرأة علامات النشوز كأن وجد منها زوجها إعراضا وعبوسا بعد لطف وطلاقه وجهه، أو سمع منها كلاما خشنا على خلاف عادتها، استحب له أن يعظها بكتاب الله عز وجل ويذكرها بما أوجب الله عليها من حسن صحبته وجميل عشرته والاعتراف بالدرجة التي لزوجها عليها، ويحذرها غضب الله سبحانه وتعالى وعقوبته، ويستحب أن يقول لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأيام امرأة ماتت وزوجها راض عنها راض دخلت جنة. رواه الترمذي. الرضاع باب ما جاء في حق زوج على الامرأة. وابن ماجه النكاح باب حق زوج على الامرأة، ويقول لها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا باتت امرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري. النكاح باب إذا باتت امرأة مهاجرة فراش زوجها. ومسلم. النكاح باب تحريم امتناعها من فراش زوجها، فإن استقامت فيها ونعمت، وإن تحقق نشوزها وأصرت على إعراضها وهجرها في مضجع، لأن في الهجر أثرا ظاهرا في تأديبها. ومراد بالهجر أن يهجر فراشها فلا يضاجعها فيه، فإن صلحت فذاك، وإن تكرر نشوزها وأصرت على عصيانها كان له أن يضربها ضرب تأديب غير مبرح، لا يجرح لحما ولا يكسر عظما ولا يضرب وجها ولا موضعا مهلك. وهذا الضرب إنما يصار إليه إذا رجا صلاحها به وغلب عليه ظنه أن تعود إلى رشدها، فإن علم أن ضرب لا يصلحها بل يزيد في تكرتها، فإنه ينبغي ألا يضربها. ودليل هذه الأحكام التي ذكرناها قال الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فإن استحكم الخلاف بينهما فتعذرت إزالته بواسطة زوجين ورفع الأمر إلى حكم، وجب عليه أن يوسطت الإصلاح بينهما حكمين مسلمين عدلين عارفين بترك الإصلاح، ويندب أن يكون أحدهما من أهل الزوج والآخر من أهل الزوج، وهذان الحكمان وكيلان للزوجين،
fayashtaratu ridon kullan minaz zawjaini biwakilihi fayashra'ul hakamani fi sulhi bainaz zawjaini wayanzulani was'ahuma lil wusuli ilaihi fa in aflaha fabaha wa na'amat wa in akhfaqa wa kullaz zawji hakamahu bi talaqiha wa qabuli iwadil khal'i minha. Nah, dalam penjelasan di kitab tadi dapat diartikan atau pengertian nusyuz adalah istilah dalam hukum Islam yang mengacu pada pelanggaran atau pelanggaran oleh seorang istri terhadap kewajibannya dalam perkawinan, terutama yang berkaitan dengan kewajiban menaati suaminya dan menjaga kehormatan dan kesucian rumah tangga. Dalam konteks hukum Islam, nusyuz dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Misalnya, seorang wanita menolak perintah suaminya, wanita bersikap kasar atau tidak hormat kepada suaminya, meninggalkan rumah tanpa izin suaminya, melakukan perbuatan tercela yang menjunjung tinggi kehormatan dan kesucian saat berhubungan badan. Dalam hukum Islam, nusyuz bisa menjadi dasar perbuatan suami seperti mengeluarkan peringatan, menerima bantuan perantara atau bahkan menggugat cerai. Namun perlu diperhatikan bahwa dalam hukum Islam, perbuatan suami terhadap nusyuz istrinya juga harus diperhatikan ketentuan lain seperti persamaan hak dan kewajiban antara suami istri dan tujuan perkawinan seperti ibadah dan usaha untuk mencapainya. Nah, untuk beberapa perilaku nusyuz ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk perilaku istri yang tidak sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab istri dalam pernikahan. Beberapa contoh perilaku istri yang dapat dianggap sebagai nusyuz adalah membangkangnya terhadap suami. Seorang istri yang membangkang kepada suaminya, misalnya dengan menolak perintah atau permintaan suaminya, terus dapat dianggap nusyuz. Juga itu contoh perilaku antara lain menolak memenuhi kewajiban suami dalam urusan intim atau tidak memenuhi perintah suami dalam urusan rumah tangga. Terus tidak menjaga kebersihan dan kehormatan rumah tangga. Seorang istri yang berperilaku dengan cara dapat merusak kehormatan dan kesucian rumah tangga, seperti berbohong, pacaran, selingkuh, dan perbuatan tercela yang lainnya, dan itu dapat dianggap nusyuz. Terus seperti keluar rumah tanpa izin sang suami. Seorang istri yang keluar rumah tanpa izin sang suami itu tidak mengikuti petunjuk suami untuk pulang ke rumah, lah itu dianggap nusyuz. Terus ada juga kasar atau tidak sopan pada suami. Seorang istri bersuara keras terhadap suami atau membantah itu juga bisa dianggap nusyuz. Dalam semua kasus di atas itu, nusyuz terjadi karena istri tidak menunaikan tugas dan kewajibannya sebagai tanggung jawab istri. Namun harus dicatat bahwa sikap nusyuz itu harus dievaluasi secara individual dalam konteks yang lebih luas dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian. Contohnya, bukan hanya istri saja yang membangkang terhadap suami, melainkan juga suami yang membangkang atau tidak memenuhi kewajibannya istri atau dalam rumah tangga itu juga dikatakan nusyuz. Nah, untuk cara menyikapi nusyuz ini bagaimana? Sebenarnya cara menyikapi nusyuz ini adalah berkomunikasi dengan baik, bersikap terbuka, jujur tentang masalah dalam hubungan. Ini dapat membuat segalanya menjadi lebih baik. Ingatlah untuk mendengarkan pendapat pasangan Anda dan mencari solusi yang
saling memuaskan atau mencari solusi yang bisa menyelesaikan masalah. Yang kedua, bersabar saat berhadapan dengan pasangan nusyus. Penting untuk menjaga kesabaran dan menghindari reaksi emosi. Berbicara dengan tenang dan hormat kepada pasangan dapat membangun kepercayaan dan mengurangi ketegangan dalam hubungan. Yang ketiga, cari bantuan profesional. Terkadang nusyus bisa menjadi masalah yang kompleks dan sulit untuk diselesaikan. Bantuan profesional dari seorang konselor atau psikolog dapat membantu pasangan untuk memecahkan masalah dan memperbaiki hubungan. Terus juga berdoa dan meminta bantuan kepada Allah agar segala masalah yang dihadapi itu bisa diselesaikan dengan baik dan tidak akan terjadinya perceraian. Dalam penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa nusyus adalah istilah dalam hukum Islam yang mengacu pada pelanggaran atau membangkangnya seorang istri terhadap suami atau suami terhadap istri. Dalam hukum Islam, nusyus bisa menjadi dasar perbuatan suami seperti mengeluarkan peringatan atau bahkan menggugat cerai. Nusyus juga harus memperhatikan ketentuan lain seperti persamaan hak dan kewajiban antara suami dengan istri, dan tujuan seperti ibadah dan usaha untuk mencapai dirinya yang lebih baik lagi. Jika tampak dari perempuan itu tanda-tanda nusyus itu seperti halnya suaminya itu mendapati berpaling dari dirinya atau menghindar dari kewajibannya, semisal tidak mau diajak melakukan berhubungan intim, cemberut, dan lain-lainnya. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari penjelasan di atas tadi. Bila ada kekurangan, bila ada kesalahan kalimat atau kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.